Belajar merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam mendidik dan upaya meningkatkan kemampuan, kemudian diiringi oleh perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan manusia itu sendiri. Belajar adalah salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkup belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar diperoleh melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. KKM dibuat berdasarkan intake atau pencapaian siswa di dalam kelas. Apabila seorang siswa tidak mencapai kriteria tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan bermasalah dalam pelajaran tersebut. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Belum tentu semua siswa yang terdapat dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa siswa dengan kemampuan inteligensi di atas rata-rata, bahkan super. Siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri atau tingkat IQ yang di atas rata-rata. Maksudnya, yaitu siswa yang memiliki inteligensi di atas rata-rata, normal tetapi tidak mencapai tujuan belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Siswa yang mengalami kondisi seperti ini yakni siswa yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan sangat sering bermasalah dalam pembelajaran. Siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, seperti jera dan bermalas-malasan. Siswa yang seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa, dan siswa akan menjadi masa bodoh, sehingga belajar menjadi kebutuhan yang sekedarnya saja. Siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui atau sebagainya. Selanjutnya, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa-siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama.
sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. H. Siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Pergaulan antar teman sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengenyam bangku pendidikan menyebabkan si anak atau siswa terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan yang serampangan, seperti berbicara dengan nada yang tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat. 5. Hal-hal yang berpengaruh terhadap proses belajar. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal belajar. Dalam belajar, siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Terdapat berbagai faktor internal dalam diri siswa, yaitu 1. Sikap terhadap belajar, 2. Motivasi belajar, 3. Konsentrasi belajar, 4. Kemampuan mengelola bahan ajar, 5. Kemampuan menyimpan perolehan hasil ajar, 6. Menggali hasil belajar yang tersimpan, 7. Kemampuan berprestasi, 8. Rasa percaya diri siswa, 9. Inteligensi dan keberhasilan belajar, 10. Kebiasaan belajar, 11. Cita-cita siswa. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal belajar. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar, yaitu guru sebagai pembina siswa dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Faktor-faktor penyebab masalah belajar. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua bersifat efektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran atau mata dan telinga. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor ekstern siswa. Faktor ekstern siswa meliputi semua kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi 1. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara kedua orang tua dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 2. Lingkungan sekitar masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal. 3. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar. Kondisi guru dan alat-alat pendukung sarana belajar yang berkualitas rendah.